Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Laksamana Malahayati dengan produk kami ASI. ASI teman ibu cegah anak stunting. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya Anis Nuril Itzta, Andrea Sekarning Tias, dan Husnul Fitriani. ASI adalah persembahan kami bagi para ibu maupun calon ibu untuk memantau perkembangan dan nutrisi anak. Ibu dapat membuat rencana makan, mencari resep sesuai budget, belajar lewat video atau artikel, dan memantau milestone anak. Fakta terkait stunting di Indonesia, yang pertama, kurangnya pemahaman. Dari hasil survei dan wawancara, menunjukkan bahwa ibu sudah tahu terkait stunting, namun belum paham terkait penyebab dan penanganannya. Yang kedua, angka stunting di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu di 21,5%. Dan ini masih sangat di atas angka stunting maksimal dari WHO. Yang ketiga, minim program penyuluhan, yaitu kurangnya pemahaman ibu karena program penyuluhan stunting di daerah-daerah itu masih sangat kurang. Target user kami dengan demografi yang pertama perempuan di umur 21 sampai 36 tahun sebagai ibu rumah tangga, ibu dengan anak balita, wanita karir, dan calon ibu berpenghasilan di range 2 juta. Pain points-nya belum merasakannya merata penyuluhan terkait stunting di posyandu di dekat rumah mereka, tidak mau ke posyandu lagi karena memiliki pengalaman kurang menyenangkan, dan tidak bisa rutin memberikan makanan yang bergizi karena keterbatasan ekonomi. Untuk memberikan gambaran terkait hal ini, kami membuat skenario di mana di sini ada Intan ingin mencari resep MPASI yang memenuhi kebutuhan gizi anak agar terhindar dari stunting. Langkah pertama Intan itu mencari aplikasi atau website untuk melihat resep MPASI. Namun dia menemukan harus bolak-balik aplikasi atau website karena harus mencari yang sesuai. Nah, ketika dia mendapatkan yang sesuai, dia melihat isi konten video atau tutorialnya itu terlalu panjang dan kurangnya variasi resep yang tersedia. Dan ketika dia memilih salah satu resep, dia mendapatkan informasi harga dari bahan itu tidak ada dan kurangnya deskripsi terkait detail kandungan gizi. Nah, ketika dia pengen membuat resep itu, ternyata bahannya itu tidak ada di rumahnya dan bahan yang digunakan dalam resep tersebut sangat mahal, sehingga membuat dia harus mencari resep lagi dan harus kurang lagi membuang waktunya lebih banyak. Dan di sini kami membuat problem statement, di mana di sini terdapat perempuan yang merencanakan kehamilan dan yang memiliki anak balita ingin memantau pertumbuhan anaknya dan mencegah stunting, tetapi kesulitan dalam mendapatkan informasi terkait stunting dan pertumbuhan anak. Hal ini dikarenakan pemahaman yang masih kurang serta media informasi yang belum merata. Faktor tersebut menyebabkan masih tingginya angka stunting. Berangkat dari masalah tersebut, kami membuat solusi berupa produk digital yang bernama ASI. Dan aplikasi ini dapat membantu ibu memantau perkembangan dan nutrisi anak serta memberikan edukasi untuk ibu. Mengapa ibu perlu ASI? Karena ibu bisa mempersonalisasikan rencana makan yang sesuai dengan hasil analisis gizi anak, lalu ibu juga bisa mendapatkan inspirasi untuk resep empati anak, dan ibu bisa mendapatkan wawasan lebih terkait parenting maupun stunting dengan sajian video dan artikel yang menarik. Juga ibu bisa melacak perkembangan anak dengan menandai daftar share perkembangan anak yang disediakan. Berikut merupakan user flow dari mencari resep empati dengan budget tertentu dan dengan bahan utama yang diinginkan di aplikasi ASIH. Lalu ini adalah user flow untuk detail resep di mana ibu dapat melihat bahan yang digunakan dengan harganya, lalu cara pembuatannya, dan juga nilai gizinya. Lalu setelah melakukan usability testing, dibuatlah hasil iterasi. Di fitur resep, button scan kami ubah menjadi suggestion agar bisa mengarahkan user ke mengklik ASI AI. Lalu di fitur rencana makan, kami buat lebih detail lagi untuk bisa memberikan informasi kepada ibu bagaimana memberikan asupan kepada anak dari pagi hingga malam hari. Di dalam fitur rencana makan, pada bagian bahan masakan apa yang ada di rumah, ada fitur scan, di mana fitur ini kami buat lebih mudah lagi untuk tidak mencolok, dan juga di durasi rencana makan kami ubah alurnya untuk mengklik pilih tanggal terlebih dahulu. Selamat datang di beranda aplikasi ASI, teman ibu cegah anak stunting. Kita akan mencoba mencari resep MPASI untuk anak. Kita klik resep. Lalu di sini kita bisa menyesuaikan budget yang dimiliki oleh ibu.
Lalu kita juga bisa mengatur jenis makanan yang ingin dibuat atau dicari. Kita bisa pilih bahan utamanya juga. Lalu akan ada rekomendasi beberapa resep. Kita pilih tim labu ikan tenggiri. Di sini ada deskripsi dari resep ini. Lalu ada bahan yang dibutuhkan, ada harganya dan bisa diperbarui harganya. Ada instruksi, yaitu bagaimana cara untuk membuat resep ini, dan tentunya ada nilai gizi yang terkandung dari resep ini. Selanjutnya, fitur ASI Scan AI, di mana kita di sini bisa scan bahan yang ingin kita olah. Selanjutnya, lalu akan muncul pop-up, kita lewati saja. Setelah itu, kita akan scan bahan yang sudah tersedia. Lalu, di sini AI akan mendeteksi bahan apa saja yang sudah di-scan. Setelah itu, akan muncul bahan yang teridentifikasi, dan di sini juga kita bisa mengedit. Lalu ada menu rekomendasi, kita pilih salah satunya, ada tim labu ikan tenggiri. Di sini ada bahan-bahan makanan. Lalu, selanjutnya ada instruksi cara pembuatan makanan. Setelah itu, ada nilai gizi dalam kandungan makanan. Selanjutnya, Ibu juga bisa membuat rencana makan untuk sang buah hati. Pertama, gizi anak akan dianalisis kebutuhannya agar sesuai dengan rencana makan yang akan dibuat. Ibu bisa mulai dengan memasukkan bahan masakan apa yang ada di rumah dengan manual maupun dengan fitur scan. Di sini kami mencontohkan menggunakan fitur scan. Pertama-tama, Ibu menyiapkan bahan masakan yang akan difoto dan mulai memfoto. Bahan akan teridentifikasi dan Ibu juga bisa mengeditnya apabila tidak sesuai. Selanjutnya, Ibu menentukan durasi rencana makan yang bisa dipilih per harinya, per minggunya, maupun per bulannya. Jangan lupa untuk mengatur budget rencana makan yang sesuai dengan kebutuhan itu. Lalu pilih resep yang akan ditentukan untuk menu makan. Sarapan, makan siang, makan malam, dan juga makan selingan. Ibu juga bisa memilih resep lebih dari satu loh. Kemudian rencana selesai dibuat. Dan hasil personalisasi rencana makan ini bisa Ibu lihat di sini. Hasil ini bisa membantu Ibu memberikan masukan kepada anak yang sesuai dengan waktunya. Baik. Berikutnya, apa yang kita pelajari dari melakukan usability testing kepada 5 user, terdiri dari Kader Posyandu, ibu dengan anak stunting, dan ibu yang memiliki anak balita melalui prototipe interaktif. 100% user merasa terbantu dengan fitur resep empati untuk mengatasi anak GTM. 94% user merasa mudah menggunakan fitur resep yang sudah lengkap dengan isinya. Saran yang kami dapatkan adalah, user berharap aplikasi ini dapat dikembangkan untuk memudahkan kader dan ibu dalam mencari resep empati dan dapat menambahkan fitur pemantauan kehamilan. Selanjutnya, key takeaways. Yang pertama, ada efisiensi. Fungsi scan bahan masakan memudahkan user menginput bahan masakan yang ada di rumah dengan mudah. Yang kedua, customizability. User merasa senang karena dapat mencari resep empati bergizi yang sesuai dengan budget. Yang ketiga, easy to use. Tampilan yang disajikan menarik dan dilengkapi juga dengan fitur pendukung rencana makan. Yang terakhir ada what next. Pertama ada roadmap. Kami ingin menambahkan bahan pada detail di tiap resep makanan. Lalu menambahkan fitur journaling, komunitas, event, dan kuis terkait pemahaman stunting, serta kami ingin mengembangkan ke versi Android. Lalu untuk bisnis modelnya, kami ingin menambahkan subscription, di mana pengguna perlu berlangganan untuk dapat melihat resep empati lebih banyak lagi, dan membuat rencana makanan anak dalam waktu mingguan serta bulanan. Lalu kami berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah atau Kemenkes dan Posyandu daerah agar mendapatkan pembiayaan terkait pengembangan aplikasi, agar memberikan kepercayaan kepada pengguna, serta untuk menggait lebih banyak lagi ibu-ibu di daerah. Baik, terima kasih atas presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.